Huruf alif yang berada di tenggorokan adalah simbolisasi keberadaan Tuhan yang sejalan dengan bunyi ayat. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengkaji hakikat di sebalik rahasia huruf alif lam mim. Dan insya Allah akan kita kupas mulai dari tingkat awam sampai ke tingkat khusus, yaitu hakikat dan ma'rifat. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah isyarat atau singkatan dari kata-kata, umpamanya alif, lam, dan mim. Maka alif adalah singkatan dari Allah, lam singkatan dari Jibril, dan mim singkatan dari Muhammad, yang berarti bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Ada juga yang mengatakan alif adalah Allah, lam adalah Adam, dan mim artinya Muhammad. Ada juga yang mengatakan huruf pertama yaitu alif menjelaskan manusia yang pada masa hidupnya berada pada jalan yang lurus, sebagaimana huruf alif tersebut, yaitu manusia yang selalu mentaati segala perintah Allah dan Rasulnya, menjaga hawa nafsunya mulai dari pertama dia dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, yang mana jalan hidupnya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga surga Firdaus selalu menantikan manusia-manusia seperti ini. Huruf kedua yaitu lam menjelaskan manusia yang jalan hidupnya seperti huruf lam. Ketika dia baru dilahirkan, dia berada di jalan yang lurus. Tetapi setelah menjalani tahapan kehidupan, ketika dia tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan sebelum meninggal dunia, dia telah berbelok ke kiri. Dia meninggalkan semua kewajiban, tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Selanjutnya, huruf yang ketiga yaitu mim menjelaskan manusia yang jalan kehidupannya seperti huruf mim. Dia berputar-putar dalam kehidupannya mencari kebenaran, tapi di akhir tahapan pencariannya dia menemukan jalan lurus, yang mana ketika dia baru dilahirkan dia berada di jalan yang lurus, tapi ketika dia tumbuh dan beranjak dewasa, dia berputar-putar sendiri dalam kehidupannya mencari jalan kebenaran sejati. Dan akhirnya dengan izin Allah, di akhir pencariannya dia menemukan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan surga pun siap menerimanya. Dan kita akan memasuki tafsir yang berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa alif, lam, mim itu sebagai berikut. Sesungguhnya alif, lam, mim dalam diri manusia berlokus pada kepala, dada atau hati, dan tali pusat atau perut. Yang disebut sebagai alif adalah kepala yang berisi cipta atau pikiran yang melahirkan ide-ide kreatif. Jika dikelola kekuatan pikiran, akan melahirkan penciptaan-penciptaan warna-warni dunia fana ini melalui setiap pribadi. Namun juga seringkali pikiran yang membuat hasrat pribadi manusia menjadi seorang perusak.
Sedangkan lam adalah dada atau hati yang berisi rasa atau kolbu. Dia sebagai pengontrol dari keseluruhan unsur diri manusia. Perangkat rasa ini juga menjadi penyeimbang penuh dan memiliki daya tangkap luas dari keseluruhan hukum realitas yang merupakan kiblat sifat Tuhan, yaitu kasih dan kebijaksanaan. Sedangkan huruf mim adalah tali pusat atau perut yang berisi daya atau karsa. Perangkat ini yang memberikan kekuatan, yang menjadi dorongan manusia untuk bertindak, menggerakkan seluruh organ tubuhnya untuk menggapai tujuan. Berikutnya, kita memasuki sedikit lebih dalam kajian tentang alif, lam, mim, yaitu hakikat alif, lam, mim sebagai kitab di dalam dadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya alif lam mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Dan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di suhudur atau dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 49. Pada surat yang lain lagi Allah juga berfirman yang artinya, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79. Dalam setiap pengajian kita sering mendengar istilah kitabullah yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Dan umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah kitabullah yang terakhir dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Begitu pula umat beragama lainnya juga meyakini kebenaran dan kesempurnaan kitabnya, yang kadang menyebabkan di antara umat beragama saling bermusuhan berdasarkan kebenaran kitabnya masing-masing yang diyakini sebagai wahyu yang diturunkan oleh Tuhannya kepada nabinya. Soal, lalu apakah yang dimaksud dengan kitabullah itu? Jawab, alif lam mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Di dalam ayat tersebut diisyaratkan bahwa kitab itu adalah alif, lam, dan mim. Kata zalika adalah isyarat atau kata tunjuk yang menunjukkan bahwa kitab yang kemudian disebut sebagai Al-Quran itu adalah alif, lam, dan mim. Soal, mengapa alif, lam, dan mim dikatakan sebagai kitab? Jawab, sesungguhnya alif, lam, dan mim itu adalah rangkaian huruf yang tidak digabung menjadi satu kalimat. Dia tidak menjadi alamu, alaimun, atau almun dan sebagainya. Akan tetapi yang dibaca adalah huruf alif, lam, dan mim. Soal, mengapa begitu? Jawab, di sini kita tidak menjelaskan tentang tafsir Al-Quran yang pada akhirnya diakhiri dengan hanya Allah lebih tahu maksudnya. Namun kita punya cara tersendiri
bagaimana memahami huruf-huruf tersebut. Ketahuilah, jika yang dibaca itu adalah huruf, maka yang dikupas adalah huruf-hurufnya. Hal yang paling mendasar dalam kajian huruf adalah menelisik bagaimana proses keluarnya huruf itu. Dalam pengajian tingkat dasar, belajar menyebut keluarnya huruf itu disebut dengan makhrajul huruf. Dari sana nanti akan muncul kategorisasi huruf. Jika huruf itu menjadi sebuah kata dan digabung dengan kata lain, maka dia menjadi kalimat, disebut juga dengan maqalah. Bagaimana proses keluarnya huruf-huruf itu? Alif, lam, dan mim. Sesuai dengan kategorisasinya, huruf alif itu termasuk ke dalam kategori huruf halqiyah, yakni huruf yang keluar dari tenggorokan. Halqiyah adalah tempat mengalirnya makanan dan minuman, disebut juga dengan tenggorokan. Disitulah letak dan sumber keluarnya huruf alif. Yang kedua, huruf lam. Huruf itu termasuk ke dalam kategorisasi huruf zalqiyah, adalah sebutan yang keluar dari ujung lidah, yang artinya tempat merasakan makanan dan minuman. Dia terletak di ujung lidah. Tidak banyak huruf yang termasuk ke dalam huruf zalqiyah ini, kecuali ro dan nun. Dan yang ketiga adalah huruf mim. Dia terletak dan berasal dari perpaduan dua bibir dan dikategorikan sebagai huruf safaviyah. Istilah ini digunakan untuk menyebut huruf-huruf yang keluar dari bibir. Termasuk ke dalam kategori huruf safaviyah adalah huruf ba. Jika kita telisik bahwa kitab itu diisyaratkan dengan huruf alif, lam, dan mim adalah sebuah keterkaitan antara diri manusia dengan Tuhan, maka alif, lam, dan mim adalah sebuah proses turunnya wahyu dari tenggorokan lalu bergeser ke ujung lidah dan keluar melalui rongga mulut atau perpaduan dua bibir. Sesuatu yang keluar melalui ketiga tempat itu membuat keramaian dunia, disebut juga dengan kalam. Ketika kalam itu disadari, berarti dia telah membuka tabir di mana dirinya itu berada. Kalam keluar bersama nafas. Karenanya tidak ada suara jika tidak keluar bersama nafas. Huruf alif yang berada di tenggorokan adalah simbolisasi keberadaan Tuhan yang sejalan dengan bunyi ayat. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Al-Quran Surat Qaf ayat 16. Tenggorokan ini adalah sumber suara, sebuah ucapan atau pita suara, dan digerakkan oleh nafas. Karena itu, kalam diolah oleh nafas, dimodifikasi oleh lidah, dan dikeluarkan oleh mulut. Kalam dan nafas yang keluar melalui tenggorokan adalah sebuah hukum yang mengatur dan menentukan kadar ucapan dan nafas seseorang, sehingga dia dikatakan berbuat sebagaimana tulisan takdirnya di Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu, pada sisi ini, semua ucapan manusia adalah Quran atau wahyu Tuhan dalam kadar tertentu yang menjadi hukum bagi dirinya sendiri. Ucapan manusia adalah hukum Tuhan yang membuat manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap kalam yang diucapkannya. Jika buruk ucapannya,
entah itu karena amarah nafsu dan sebagainya, maka buruk pula kadar dirinya dan buruk pula hukum Tuhan terhadap dirinya. Jika bagus, maka bagus pula kadarnya dan hukum Tuhan terhadap dirinya. Suara yang membentuk sebuah ucapan dan didorong oleh nafas ditentukan oleh akal pikiran, sehingga setiap kalimat merupakan realitas kesadaran. Semakin dalam kesadarannya akan setiap kalimat, semakin dalam pula dirinya mengenal Tuhan. Namun, setiap kalimat itu tetaplah menunjukkan mekanisme hukum Tuhan yang menjerat manusia baik disadari atau tidak disadari. Sekarang, mari kita memasuki kaji huruf alif, lam, mim dalam sudut pandang ilmu hakikat dan ma'rifat. Alif itu ibarat Allah, lam itu nafi, mim itu wujud. Penjelasannya begini: berdiri tegaknya huruf alif itu adalah seumpama berdiri tegak semasa bersolat. Berdiri tegak sembahyang itu adalah bagi menggambarkan berdirinya huruf alif. Tegak huruf alif itu adalah seumpama dinyatakan Allah. Huruf yang pertama itu adalah milik Allah, sebab Allah yang pertama, yang mula-mula dan terawal. Huruf alif itu adalah huruf yang awal, dan yang awal itu adalah menggambarkan Allah. Itu makanya huruf alif itu diisyaratkan kepada Allah. Soal, apa maksud Allah meletakkan huruf alif, lam, mim di permulaan bacaan Al-Quran? Jawab, maksud huruf alif, lam, mim diletakkan dan dibacakan di permulaan Al-Quran karena Allah menyuruh kita, apapun di setiap kita sebut dan yang kita baca itu, lihat Allah. Allah mau kita lihat Allah, pandang Allah dan tilik Allah. Lihat Allah di setiap apa yang kita katakan. Sedangkan makna huruf lam itu adalah bagi membawa maksud la atau nafi. Huruf lam itu adalah bagi gambaran, tafsiran, dan kiasan untuk perkara nafi atau menolak. Lam itu bermaksud la. Perkataan la itu adalah bahasa Arab, manakala arti la dalam terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu adalah membawa arti nafi atau tolak atau buang. Setelah huruf alif pada asalnya, manakala huruf yang keduanya adalah huruf lam. Setelah kita belajar yang alif itu merujuk kepada Allah dan lam pula merujuk kepada nafi, tidak atau buang. Soal, apakah yang hendak kita tolak, apakah yang hendak kita buang, dan apakah yang hendak kita nafikan? Lam bermaksud untuk menyuruh kita tolak atau buang atau nafi. Permasalahannya di sini adalah apakah yang hendak kita nafikan? Jawab, yang hendak kita tolak itu adalah ada yang terkandung di dalam huruf mim. Untuk mengetahui apakah yang hendak kita nafi, mari kita ikuti kupasan huruf mim. Soal, apakah maksud atau pengertian huruf mim? Jawab, huruf mim itu adalah huruf yang memberi pengertian kepada maksud maujud yang dijadikan, yaitu maujud Nur Muhammad. Mim itu
untuk memberi faham kepada kita bahwa yang hendak kita nafi, yang hendak kita buang, dan yang hendak kita tolak itu adalah perkara maujud, perkara yang dijadikan. Apa-apa yang maujud atau apa-apa yang dijadikan itu hendaklah kita buang, kita nafi, dan hendaklah kita tolak. Biar Allah saja yang wujud dan maujud. Segala sesuatu selain Allah itu hendaklah kita sucikan, bersihkan, buangkan, dan hilangkan dari pandangan atau buang dari iktikad. Dengan bahasa lain, hendaklah kita membuang segala bayang atau maujud, biar yang tinggal itu adalah semata-mata Tuhan yang punya bayang. Melihat kita terlihat bayang, sesungguhnya bayang itu tidak boleh berdiri sendiri tanpa Tuhan yang punya bayang. Bayang atau maujud sebenarnya tidak ada. Yang ada itu juga Tuhan yang punya bayang. Mim itu adalah membawa pengertian makhluk atau maujud. Setelah kita menampakkan Allah, huruf alif, dan setelah kita memunculkan la atau nafi atau huruf lam, mari kita lihat huruf mim, yaitu yang membawa maujud. Apa yang hendak kita buang atau yang hendak kita nafikan dalam huruf mim itu tiada lain adalah membuang segala sesuatu yang maujud, membuang atau menolak segala makhluk. Itulah maksud atau pengertian huruf mim. Bila mana kita gabungkan ketiga-tiga huruf alif, lam, mim tersebut, berarti kita gabungkan kutipan Allah, la, dan maujud. Dan jika kita terjemahkan lagi kutipan Allah, kutipan la, dan kutipan maujud, maka jadilah kutipan itu seperti berikut. Allah itu tidak ada maujud yang lain selain Allah. Jika kita tinggikan sedikit lagi maksud alif, lam, dan mim, ianya akan membawa maksud la maujud bil haqi ilallah. Tidak ada yang maujud selain Allah. Bila mana kita tahu yang tidak ada lain selain Allah, jadi barulah kita boleh mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena pada setiap ayat yang kita baca itu, jangan sampai tertilik kepada selain Allah. Sadarilah dari awal lagi, Allah telah memberi peringatan kepada kita semua bahwa bila mana kita membaca ayat atau kalam Allah, Al-Quran, hendaklah jangan sampai kamu terlihat yang lain selain Allah. La maujud bil haqi ilallah. Jangan pandang wujud yang lain selain wujud Allah. Setelah kita melihat segala-galanya adalah wujud Allah, barulah kita boleh membaca Al-Quran. Selepas kita tahu segala-galanya itu adalah Allah, maka sebutlah, katakanlah, dan lafazkanlah apa yang ingin kita sebut. Kerjakanlah apa yang ingin kita kerjakan. Semuanya akan terlihat Allah di dalamnya, dan tidak lagi terlihat ada perbuatan kita. Bermulalah dengan huruf alif, lam, mim, yaitu berawalah dengan Allah, nafi, maujud. Setelah kita menafikan sekalian yang maujud, maka disitulah kita akan terlihat, terpandang, dan tertilik Allah pada setiap ayat yang kita baca. Singkatnya, makna alif, lam, mim bagi orang hakikat itu adalah la maujud bil haqi ilallah. Tiada yang wujud, hanya Allah. Soal,
bagaimanakah cara kita untuk mengamalkan alif, lam, mim? Jawab, cara mengamalkan alif, lam, mim adalah di saat kita membaca alif, lam, mim, bawalah maknanya ke dalam diri kita dengan pengertian. Bermulalah bacaan kita itu dengan Allah. Bermulalah kata-kata kita itu dengan Allah. Bermulalah melihat kita itu dengan Allah. Bermulalah mendengar kita itu dengan Allah. Dan bermulalah amal ibadah kita itu dengan Allah. Bermulalah tidur, bangun, hidup, dan mati kita itu dengan Allah. Jangan terlihat kepada selain Allah, dan jangan tertilik selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan lebih hebatnya lagi apabila engkau bisa menggabungkan rahasia alif, lam, mim pada kajian sebelumnya, yaitu alif letaknya di kerongkongan, isyarat dari firman Allah, aku lebih dekat dari urat leher. Surat Qaf ayat 16. Lam di ujung lidah, mim letaknya pada pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Maka apa yang kau katakan dan yang kau kehendaki atau yang akan kamu hajatkan akan menjadi nyata dan akan dituruti oleh semua orang perkataanmu.